kemarau yang panjang. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan. Senin 21 Juli 2025 menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Kami, kelompok KKN 38 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, berangkat dengan hati yang penuh semangat untuk mengabdi. Menuju sebuah kampung yang akan kami singgahi selama 40 hari. Tempat di mana kami akan belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Disinilah, di Desa Nagrak, cerita pengabdian kami dimulai. Desa Nagrak, sebuah desa yang damai, teduh, dan penuh kehangatan yang terletak di ujung timur Kabupaten Bogor. Langkah pertama kami di Desa Nagrak, sebuah perjalanan yang diawali dengan niat, harapan, dan tekad untuk mengabdi. Disinilah kami belajar arti kebersamaan dan arti sederhana dari kata rumah. Kami datang bukan sekedar membawa program, tapi juga membawa hati untuk menjadi bagian dari keluarga besar Desa Nagrak. Program kerja yang kami jalankan adalah cermin dari kebutuhan masyarakat. Di antaranya mencegah angka stunting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Siti Asmawati, saya bidan Desa Nagrak. Ya, stunting itu merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang dimana tinggi dengan usianya itu tidak sesuai. Sedangkan untuk Desa Nagrak sendiri hingga 2025 ini ada 7 anak yang mengalami kondisi stunting. Ya, jadi untuk beberapa anak yang mengalami kondisi stunting ini diantaranya itu memang karena riwayat sakit. Jadi ada yang karena tuberkulosis, ada yang memang berat lahirnya rendah atau BBLR, dan memang disertai faktor kesehatan. Kalau untuk yang memang karena faktor lingkungan atau pola asuh itu memang belum ada, memang semuanya disertai dengan penyakit penyerta.
Oh ya, upaya yang sudah kami lakukan baik dari puskesmas, dinas kesehatan maupun desa itu diantaranya yang pertama dari kelas ibu hamil. Jadi stunting itu kan memang dari 1000 HPK ya. Jadi kita mulai dari ibu hamil, kita berikan layanan kelas ibu hamil. Kita punya dalam 1 tahun itu dengan metode yang berbeda-beda. Kalau dulu kami tidak menggunakan PMT lokal, sekarang kelas ibu hamil kita menggunakan PMT lokal. Nah, kalau untuk anaknya sendiri yang mengalami stunting selalu kita validasi. Selain itu kita juga membuat kelas balita. Nah, terima kasih sekali untuk masalah sosialisasi yang tadi sudah kakak-kakak sampaikan atau berikan ke ibu-ibu, itu memang sangat membantu karena memang selain tindakan itu juga harus ada kesadaran. Jadi kita untuk menumbuhkan kesadaran memang harus rutin selalu memberikan edukasi juga kepada mereka. Sedangkan mungkin ya kalau pihak kami saja yang berupaya itu kan kurang optimal lah. Jadi memang dibutuhkan bisa dari kader, RT, RW memang harus ikut terjun langsung dalam memberikan edukasi, ditambah dengan adanya mahasiswa yang memberikan dukungan edukasi secara langsung itu sangat membantu. Mudah-mudahan bisalah menambah atau meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Menguatkan ekonomi desa lewat koperasi. Untuk koperasi desa Nagrak, kita sudah terbentuk dan sudah disahkan di notaris tanggal 14 Mei 2025. Dan untuk keanggotaannya kita sudah ada 49 anggota dan kita sudah untuk iuran pokoknya itu 150, untuk iuran wajibnya per bulan 10.000. Kalau pendapat saya sih cukup baik ya untuk mahasiswa yang KKN di Desa Nagrak, karena dia sudah berkontribusi untuk mengadakan seminar tentang UMKM, tentang koperasi Desa Merah Putih, dan mengundang narasumber yang cukup bagus karena bisa memotivator kita, motivasi untuk pembentukan koperasi ini ke depannya untuk lebih baik. Dan sudah dijelaskan sama narasumbernya bermacam-macam strategi tentang usaha. Dan untuk saya sih mahasiswa KKN di sini saya cukup senang karena kontribusinya bisa membantu untuk lingkungan Desa Nagrak, terutama untuk koperasi Desa Merah Putih. Merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat. Hingga penyuluhan narkoba untuk generasi muda. Boleh perkenalan dulu sama Maha hebat, kita yang maha lemah. Asyhadu an la ilaha illallah. Innamal khamru. Kami juga hadir di sekolah dan TPQ, menemani anak-anak belajar dan mengaji. Kami juga mengedukasi tentang bagaimana menggunakan gadget yang bijak, menanamkan adab dan akhlak yang mulia, serta mengajarkan pentingnya menabung sejak dini kepada generasi muda. Tidak hanya itu, kami juga ikut dalam keseharian warga, mulai dari belajar qasidah, senam bersama, pengajian, hingga kerja bakti.
Setiap langkah, setiap tawa, dan setiap kebersamaan adalah bagian dari cerita pengabdian ini. Dan tibalah saat yang paling sulit, sebuah perpisahan. Hari demi hari di Desa Nagrak telah mengikat hati kami begitu erat. Bukan sekadar program kerja yang kami jalankan, melainkan keluarga baru yang kami temukan. Senyum anak-anak ketika belajar, semangat warga dalam setiap kegiatan, hingga doa tulus dari orang-orang yang kami cintai di desa ini akan selalu hidup di dalam ingatan. Di sini kami belajar arti pengabdian. Di sini kami menemukan makna kebersamaan. Dan di sini pula kami diajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Perpisahan ini begitu berat, seakan setiap sudut desa menyimpan kenangan yang menahan langkah kami. Namun kami percaya, jarak tidak akan pernah mampu memutus ikatan yang telah terjalin. Terima kasih, Desa Nagrak, untuk setiap pelukan, setiap tawa, setiap pelajaran, dan setiap doa yang kalian titipkan. Kebaikan kalian akan selalu hidup di dalam hati kami. Kami pamit, bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk membawa cerita indah ini sebagai bagian dari perjalanan hidup kami. Terima kasih atas setiap pelukan, nasihat, dan doa yang tak pernah putus. Meskipun kami harus pergi meninggalkan tempat ini, hati kami tetap selalu kembali kepada kalian. Doakan agar setiap yang kami jalani membuat kami bangga. Sampai jumpa, Desa Nagrak. Kami akan selalu merindukanmu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Agus Sahrudin SPDI, Kepala Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah baik ya, baik karena apa? Yang pertama tentu untuk mahasiswa, ini salah satu ajang bahwa bagaimana cara berhadapan, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat banyak. Nah tentu ini kalau tidak terbiasa, kita tidak akan bisa. Nah untuk itu dalam rangka KKN ini, pembiasaan bergaul, kemudian juga bermasyarakat, ya tentu pasti anak-anak mahasiswa juga pasti sangat bermanfaat ya, bukan hanya sekedar kita akan dilakukan, tapi kepada lebih bagaimana ketika dia setelah lulus kuliah, baik itu kerja ataupun kuliah lagi, berinteraksi dengan masyarakat. Dia salah satu ajang yang mungkin bisa bermanfaat bagi mahasiswa juga, bermanfaat juga bagi warga Desa Nagrak. Ya saya kira pasti ya kan, baik itu dirasakan pasti walaupun tidak keseluruhan ya kan, karena anak mahasiswa sudah melakukan edukasi baik itu tentang kesehatan, terutama dengan gizi, juga tentang narkoba ya kan, itu walaupun secara tidak langsung dirasakan itu sudah sangat membantu tentunya gitu. Saya berharap begini, bahwa tentunya dengan waktu singkat KKN di sini, yang pertama pasti kalian merasakan oh seperti ini ternyata ketika terjun ke masyarakat ya kan, ketika terjun ke masyarakat. Nah, saya harap itu menjadi modal ketika kamu sudah ternyata untuk bermasyarakat itu seperti ini gitu kan. Kita tidak bisa, kadang warga itu menganggapnya hal biasa ya kan, ternyata kurangnya kesadaran masyarakat di sini, apalagi dengan misalkan pola pikir mereka yang kurang. Nah tentu dengan bantuan mahasiswa,
dengan berinteraksi, ya kan. Nah, saya harap kedepannya tetap akan berlanjut kerjasama dengan Universitas Ibnu Khaldun ini, karena saya rasa sebagai pembaur antara warga masyarakat, bukan dengan sesama kepala dusun RT RW saja, tetapi dari mahasiswa luar pun ikut membantu bagaimana mengedukasi masyarakat Desa Nagrag khususnya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Permana. Saya kepala dusun di wilayah Dusun 04, itu yang berada di Kampung Nanggewer, Desa Nagrag, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Berdasarkan warga di Dusun 4, ketika ada mahasiswa KKN dari Wika, dengan adanya KKN di Dusun 4, warga bisa menemukan jati dirinya, Pak. Terus bisa meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, jadi kesadaran warga itu lebih meningkat dibanding sebelumnya. Pesannya terima kasih kepada adik-adik dari mahasiswa KKN yang sudah banyak membantu kami, khususnya warga di Dusun 4, dan semoga mendapatkan pahala. Semoga setelah selesai KKN nanti adik-adik dari mahasiswa Wika bisa lebih baik, lebih maju, dan lebih bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak Haji Entoy, Ketua RW 07 Dusun 4 Desa Nagrag, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa KKN Universitas Ibnu Khaldun Bogor atas kedatangan di Dusun 4 RW 07 Dusun 4 Desa Nagrag. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada KKN Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya ucapkan terima kasih dengan sangat membantu acara-acara di lingkungan terkait satu di bidang posyandu, dan yang kedua di bidang kegiatan di lingkungan khususnya di Dusun 4. Dan di pendidikan, alhamdulillah di masing-masing pengajian, alhamdulillah bisa ikut mengajar di masing-masing RT, dan alhamdulillah di bidang kegiatan kemarin perayaan HUT RI, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ikut bergabung dengan masing-masing di ketua RT di Dusun 4. Sangat bersyukur atas kedatangan mahasiswa KKN Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan mungkin saya mewakili Dusun 4, saya dengan ketua RW 07 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya mohon maaf bila mana ada kekurangan di bidang bersinerginya di ketua lingkungan RW 07 Dusun 4. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Harapan saya dari ketua RW 07 Dusun 4, mungkin kedepannya ada mahasiswa KKN Ibnu Khaldun lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan program kerjanya lebih bermanfaat lagi untuk khususnya Desa Nagrag, umumnya untuk warga Desa Nagrag. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrul Niam, atau biasa dipanggil dengan nama Azai. Saya di Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Aliyah diamanahkan sebagai kepala sekolah SMP An-Nur Aliyah. Kalau untuk sekolah, secara resmi kita mempunyai izin itu tahun 2010. Namun sebelum 2010 kita memang sudah punya izin, tapi kita belum bisa meluluskan dengan ijazah sendiri, jadi kita masih menginduk. Tapi alhamdulillah pada tahun 2010 kita sudah bisa meluluskan sendiri dan mempunyai ijazah atas nama SMP An-Nur Aliyah sendiri. Untuk siswa SMP An-Nur Aliyah untuk tahun ini, peserta didik 2025-2026 itu terhitung alhamdulillah kurang lebih sekitar 50 orang dari kelas 7, 8, dan juga 9. Visi misi dari sekolah ini adalah menjadi sekolah unggulan dalam iman, ilmu, dan juga amal.
Alhamdulillah, sosialisasi tadi yang temanya adalah kenakalan remaja, saya apresiasi sangat baik kepada teman-teman mahasiswa. Materi ini sangat penting karena memang anak-anak kita yang SMP ini akan memasuki fase remaja, di mana fase remaja itu adalah fase paling krusial dalam kehidupan. Ketika tidak dibimbing, maka mereka akan salah pergaulan dan nauzubillah bisa bablas dalam pergaulannya. Tapi alhamdulillah dengan ada sosialisasi ini, mereka mempunyai rambu-rambu, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dijemput, mana yang harus ditinggalkan, sehingga harapannya ketika mereka sudah memasuki fase remaja, mereka sudah siap dan bisa memberikan kegiatan-kegiatan positif, baik untuk diri sendiri maupun juga masyarakat. Alhamdulillah kegiatan sosialisasi ini yang diselenggarakan oleh rekan-rekan mahasiswa KKN Universitas Ibnu Khaldun, saya apresiasi sangat bagus, kreatif, inovatif, dan juga bisa membaur dengan anak-anak, tidak yang menjaga jarak. Bahkan tadi saya lihat anak-anak diajak main game bareng, baik indoor maupun outdoornya, dan juga narasumber alhamdulillah tadi memanggil dari MUI Desa dan juga memanggil dari Bimas setempat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Harapannya semoga tetap semangat dan setiap tahunnya ada inovasi baru, ada ide-ide baru, ada semangat-semangat baru. Karena setiap tahun itu pasti ada sesuatu yang baru. Mungkin kalau tahun sebelumnya belum ada AI, tahun sekarang udah ada AI. Dan mungkin tahun sebelumnya ada yang baru, dan selalu ada yang baru. Jadi harapannya semua mahasiswa-mahasiswi terus belajar, tetap semangat, sehingga di zaman yang semakin datang nanti kalian siap tempur di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jumroni. Di sini saya sebagai kepala madrasah di MTS Al-Falah. Alhamdulillah, kami sangat mendukung dengan adanya kegiatan KKN ya dari adik-adik mahasiswa yang dari UIK. Tentunya ini sangat membantu kegiatan belajar mengajar yang ada di lingkungan sekolah kami. Kesannya alhamdulillah dengan adanya kegiatan KKN ya, mudah-mudahan ke depan ini menjadi satu pengalaman yang sangat berharga ya, khususnya buat adik-adik mahasiswa. Kapanpun, dimanapun kalian nanti terjun ke masyarakat, mudah-mudahan kegiatan KKN ini menjadi pembelajaran yang sesungguhnya ya, belajar di dunia nyata tentang bagaimana bermasyarakat dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal buat adik-adik sekalian ke depan untuk terjun di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Rahma. Di sini saya sebagai kader Posyandu ya. Kalau saya sih merangkap udah kader Posyandu aja. Oke, dan saya Ibu Maria Ulfa, saya juga sebagai kader Posyandu, satu Posyandu dengan Ibu Oma, RT 03, RW 07, Lamboyan 1A. Menurut saya untuk kesannya, sangat berkesan ya Kak, untuk kehadiran kakak-kakak KKN di sini dari Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, karena ini juga untuk dua kalinya ya yang selalu aktif di daerah kita. Untuk kesannya sangat berkesan, kalian tuh sering membersamai kegiatan kita, terutama kegiatan Posyandu kita ya Bu Omah ya. Lebih ke mendapatkan ilmu baru, pengalaman, terus kalian juga bisa langsung berbaur dengan warga setempat. Jadi untuk kesannya sih baik dan alhamdulillah bagus. Untuk alhamdulillah saya sebagai warga sini sangat terbantu dengan adanya KKN ini, dengan adanya kebersihan lingkungan, jadi meringankan inilah kegiatan masyarakat di sini untuk kebersihan. Pesannya si kakak-kakak lebih aktif lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sering bertanyalah ke pejabat-pejabat atau petugas-petugas yang ada di lingkungan sini. Gitu. Untuk saya, untuk pesan ke KKKN-nya lebih semangat, lebih kompak, lebih kayak namanya kayak kerjasama timnya tuh harus lebih kayak konfirmasinya lebih tepat lagi, sering bersosialisasi sama warga juga untuk melalui kita ya Bu ya. Jadi dia lebih kompak aja ya.
tapi udah bagus sih, udah bagus untuk sejauh ini. Oke, tetap semangat ya.